Allahu ghayatuna wal ikhlasu mabda'una wal islahu sabiluna wal mahabbatu syi'aruna. Nu'ahidullah ala sidqi wal ikhlasi wal yaqini. Amma ba'du. Sebelumnya kita berdoa bersama dulu sahabat kita untuk hadirkan hatinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma tahhir arsilatana minal kibbi wa qulubana wa a'malana minal riya'i wa absarana minal khiyanah. Innaka ta'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Ucapkan, hadirkan hatinya bahwa Allah selalu bersama kita. Hari ini kita sedang membangun diri kita untuk menjadi seorang muslimah yang sholihah yang berakhlak karimah. Kita tekankan sekali lagi sahabat kita bahwa kematian tidak pernah melihat muda, kematian tidak pernah melihat tua, kematian tidak pernah melihat di mana, kematian tidak pernah melihat sehat, kematian tidak pernah melihat sakit. Bismillah, hari ini kita berusaha untuk selalu melakukan apapun hanya karena Allah, bukan karena siapapun. Hadirkan hatinya dan sebut nama Allah sebanyak-banyaknya dalam hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Baik sahabat, hari ini kita akan mempelajari mengenai tentang menyelami lautan ma'rifat. Masya Allah, kita menyelami lautan ma'rifat mengenal Allah. Jadi sahabat, kitab Al-Hikam ini dikarang oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Siapa itu Ibnu Athaillah? Ibnu Athaillah adalah syekh yang berasal dari Alexandria, dari Mesir. Beliau mengarang kitab Al-Hikam mengenai tentang ilmu tasawuf. Ma'rifat ini bab 1 ya. Sebenarnya sudah dijelaskan di Muslimah Sholihah secara online. Namun kita akan jelaskan di offline-nya. Mungkin ini juga anak akan kirim di grup Muslimah Sholihah. Dalam terminologi bahasa Arab, ma'rifat berasal dari akar kata arafa yang berarti mengetahui atau mengenal. Ulama memperluas ma'rifat menjadi suatu jalan akan mengantarkan seseorang mengetahui atau mengenal Allah melalui tanda-tanda kekuasaannya atau tanda-tanda penciptaannya berupa makhluk. Makhluk itu bukan kita sebagai manusia, tetapi apapun yang ada di muka bumi ini adalah makhluk. Langit adalah makhluk, gunung adalah makhluk, meja ini adalah makhluk. Semua yang ada di alam semesta ini adalah makhluk. Di dalam penjelasannya ada di dalam kitab Tijanul Daruri, kita mengenai tentang sifat wujudnya Allah. Fayajibu dan wajib fi haqqi ta'ala, pada haknya Allah Ta'ala, al-wujudu sifat wujud, wa dhidduhu al-akmawan itu sifat wujud, al-adamu artinya tidak ada, wa dalilu adapun dalilnya itu sifat wujud, ala dzalika pada itu sifat wujud, wujudu hadhil makhluqat. Bukti adanya Allah tadi sudah disebutkan ya, bahwa ketika kita ingin ma'rifat kepada Allah, mengenal Allah, ala dzalika pada itu sifat wujudu hadhil makhluqat, adanya makhluk-makhluk ini. Bukti adanya Allah adalah bukti adanya ciptaan Allah. Namun Allah tidak memiliki sifat seperti kita.
ada rusaknya, ada sakitnya. Contohnya kayak gini, meja ini terkadang patah, itulah yang bersifat makhluk. Atau handphone ini bersifat makhluk karena mungkin bisa jadi dia rusak atau pecah. Barang kita, pernah merasakan barang kita rusak itu karena bersifat makhluk. Begitulah makhluk, ada rusaknya, tapi Allah tidak memiliki sifat panian rusak. Allah tidak memiliki sifat rusak atau panian. Selanjutnya, sahabatullah, betapa besar perhatian penekanan ajaran Islam terhadap nilai kema'rifatan, pengenalan kepada Allah. Dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, aku ibarat harta yang terpendam, maka aku senang untuk diketahui oleh makhluk. Karena itu aku ciptakan makhluk. Dalam kitab Bihar Al-Anwar, Imam Ali dalam Nahjul Balagah membuka khutbah pertamanya dengan ucapan, awal agama adalah ma'rifat. Jadi masa kita kalau misalkan lawan daripada ma'rifat itu taklid. Misalkan sholat, cuman sholat aja gitu, nggak tahu kita mau ngapain sholatnya. Justru ketika orang itu sudah ma'rifat, ketika sholat itu karena apa? Karena mau bertemu dengan Allah. Kita sering ucapkan, mungkin di sini ada yang menggunakan Allah ini, Allah ini wajah wajilan, ini wajah wajilan dari fatara samawati wal ardh. Wahadapkan hatiku, wajahku kepada Zat Allah yang menguasai langit dan bumi. Masya Allah. Kita sering ucapin kayak gitu, tapi kita cuek ya, biasa aja gitu, nggak ada getaran apa-apa, nggak ada gerakan apa-apa ketika sholat. Kita sama-sama berubah ya sahabat. Walaupun anak al-fakirah yang sendiri belum sempurna ketaatannya kepada Allah, tapi kenapa sih selalu ingetin lagi mengenai tentang sholat? Karena Anda juga pengen gitu menekankan dalam diri anak, Masya Allah, ternyata ketakwaan itu jauh lebih berharga dibandingkan apapun. Nanti akan jelaskan kenapa ketakwaan itu berharga. Itu pengalaman anak sendiri yang anak tulis di buku kedua anak, yaitu buku hijab antara aku dan Rob. Sahabatillah, adapun cara memperhatikan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah bukanlah dengan penglihatan lahir aja. Iya, misalkan gini, kita lihat, oh ternyata beruntung tinggi ya, wah itu tempatnya indah banget ya. Bukan kayak gitu aja. Anak pernah bandingkan, ternyata pas waktu ini ya, ada seseorang, dia itu sangat-sangat dekat dengan Allah. Salah satunya adalah Rabi'ah Al-Adawiyah, seorang waliullah. Beliau bisa mengambil hikmah terhadap apapun yang beliau lihat. Masya Allah ya. Jadi bahasa itu sangat lembut, sangat indah kepada Allah. Ya Rabb, kau begitu menyayangiku, nikmatmu begitu luar biasa ya Allah. Jadi bahasa itu sangat apa ya, sebagaikan kepada kekasih gitu, mengambil sebuah hikmah terhadap apapun yang beliau lihat. Beda halnya ketika keimanan kita sedang down, sedang biasa-biasa aja, ya sholat tidak menghadirkan hati, ya biasa aja menggugurkan kewajiban. Ketika melihat keindahan itu biasa aja, tanpa ada makna. Jadi penting banget untuk memperkuat ketahuan kita dengan melihat ciptaan Allah. Penting kepada anak mengenalkan Allah itu dengan apa? Dengan ciptaan Allah. Bahkan ada ya, kalau misalkan kita sebagai seorang dewasa juga harus bertafakur, bertadabbur alam. Kita misalkan ke anak kita, kakak lihat langit ini indah banget ya, ini ciptaan siapa? Ciptaan Allah. Allah tuh baik banget ya kak. Atau kita lihat air, kakak air ini dingin banget ya kak, kita bisa minum pakai air ini, kita bisa pakai mandi juga. Kakak sekarang kakak udah jajan dari siapa kak? Dari Allah. Allah itu baik banget kak. Jadi kita kenalkan dengan apapun yang kita miliki itu tentang ketahuan kepada Allah. Sahabat bilang, kita harus tekankan juga bahwa Allah selalu bersama kita dimanapun kita berada. Ketika kita sudah menguatkan Allah, selalu merasa diawasi oleh Allah, maka kita tidak akan mau melakukan suatu kemaksiatan. Salah satu contohnya ghibah. Ghibah itu suatu hal yang kayaknya udah menjadi kewaliban atau kayaknya udah biasa aja gitu ya.
Misalkan kita ngomongin kebaikan orang lain, oh si ini teh baik ya, dia itu suka gini, suka gitu, solihah, tapi jadi ada selalu ada tapinya. Itulah, oh misalkan, yang nya juga semua pahala yang dia miliki langsung transfer ke orang yang diomongin. Rugi banget ya, rugi banget sahabat bilang. Bismillah, kita akan berusaha bersama-sama untuk menjadi seorang muslimah yang solihah dan berakhlakul karimah. Karena itu ketenangan yang hakiki. Gak bakal ada kegelisahan, gak bakal ada yang namanya gundah gulana, gak akan ada yang merasa kayak gitu. Yang ada tenang aja. Misalkan kita lagi pas-pasan, tapi karena yang kita harapkan hanya cinta Allah, ya udah biasa aja hidupnya. Karena yang kita harapkan hanya cinta kepada Allah, bukan cinta makhluk lagi, bukan cinta dunia lagi. Al-Qamira sendiri pernah merasakan yang namanya penyakit wahan, cinta dunia dan takut mati. Itu benar-benar ya pas waktu, jadi si takut matinya tuh setiap sholat isya. Ya Allah, benar-benar takut mati. Ya Allah, itu kenapa kok takut banget sih, kegelisahan yang benar-benar gak menentu. Dan dengan PD-nya itu, apakah ketika melaksanakan sholat isya itu kayak mau dicabut nyawa dengan PD-nya itu? Emang sih kita harus ingat mati, tapi ketakutan yang kegelisahan itu kan tidak boleh. Akhirnya belajarlah mengenai tentang si penyakit wahan. Oh ternyata ini adalah cinta dunia dan takut. Allah menegur kita untuk kita selalu dekat sama Allah. Bismillah ya. Jadi anak belajar dari pengalaman hal itu. Oh ternyata mungkin Allah tuh pengen anak tuh dekat sama Allah. Karena kegelisahan itu gak enak banget, gak bisa tidur. Sampai bangun kan waktu itu di rumah tuh ada temannya, Hil, aku mah takut mati. Cuma kayak gitu doang. Orang tuh ketawain, ih namun sih kamu kayak gitu ya. Tapi bener kegelisahan gak enak banget. Tapi alhamdulillah sekarang udah sembuh ya. Jadi begitulah hikmahnya. Hikmahnya adalah Allah ingin kita selalu bersama Allah, agar kita selalu berusaha melakukan ketaatan hanya karena Allah dan menjauhi segala apa yang Allah larang. Ketakwaan itu bekal yang paling utama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa tazawwadu, dan berbekallah, fa inna khairaz zadi taqwa, karena sungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Iya, mungkin memang sulit karena mungkin kita sering melakukan suatu kemaksiatan yang gak kerasa. Misalkan ada sesuatu yang bikin kita jengkel, tapi percaya deh, ketika udah benar-benar dekat sama Allah, ketika udah benar-benar cinta sama Allah, ada orang lain yang bikin kita kesal, ada orang lain yang bikin kita benci, itu akan hilang. Bahkan jadi kayak biasa aja gitu, gak ada hal benci atau karena kita fokusnya cinta sama Allah. Allah itu luar biasanya menghilangkan kegelisahan dan kemudahan hati kita. Bahkan hati kita sangat tenang banget sahabat kita kalau udah dekat sama Allah. Di dalam sebuah hadis dikatakan, fa'akhbirni 'anil ihsan, beritakan kepadaku mengenai tentang ihsan. Ini ada seorang laki-laki yang ganteng ya di dalam hadis ini. Laki-laki yang ganteng, baju putih, rambutnya hitam, datang kepada Rasulullah. Sebenarnya ini hadisnya kan panjang, tapi anak menjelaskan mengenai tentang ihsannya. Ternyata itu adalah malaikat Jibril yang bertanya kepada Rasulullah mengenai tentang Islam, iman dan ihsan. Nah ini tentang ihsannya. Qala, berkata, anta abudallah, sembahlah Allah ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihat Allah. Fa illam takun, namun jika engkau tidak bisa. Fa illam takun tarahu, namun jika engkau tidak bisa melihatnya. Fa innahu yaraka, fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah melihat kita. Kalau misalkan ya kita benar-benar cinta sama Allah, kita pengen dong kita dengan sukacita pengen ketemu sama Allah, karena kita udah merasakan hiruk pikuknya kehidupan di dunia itu, ya Allah luar biasa, bikin kita stres ya. Kalau misalnya kita tidak beriman sama Allah, sangat takut ya malam itu. Kita merasa takut karena kita merasa tidak siap ketika menghadapi kematian.
Namun jika sudah dekat dengan Allah, ketika melaksanakan kehidupan di dunia ini, kita nggak akan merasa sedih ataupun apapun. Kegundahan, kegelisahan itu akan hilang dengan bermakrifat kepada Allah. Lalu sahabat bilang, dalam meraih makrifat banyak hal yang harus kita pelajari dan juga dilakukan. Pada pembahasan selanjutnya ini kita lanjut ke bab 2 dulu, karena juga di Muslimah Sholihah sudah dijelaskan mengenai tentang bab 2-nya, yaitu tanda orang yang sombong di hadapan Allah. Sifat khilaf dan lupa pada diri manusia sudah menjadi sunatullah ya. Al-insanu mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Ya memang. Cuman kita jangan berlarut-larut terhadap hal tersebut, karena kita bisa berikhtiar untuk selalu taat kepada Allah, untuk selalu bertakwa kepada Allah. Karena itu kita sebagai manusia yang lemah, kita harus senantiasa memohon rahmat dan ampunan dari Allah. Kadang sahabat bilang, ketika kita beribadah full, udah sholat tahajud, udah tilawah Al-Quran 1 juz, udah sholat duha, udah bermajelis, tiba-tiba kita nyeletuk, ada blocking dari syaitan. Kayaknya hari ini aku bikin dosa ya. Itulah syaitan ya. Selalu ada aja celahnya untuk menjadikan manusia untuk tidak mengharapkan rahmat Allah. Padahal memohon ampunan itu adalah salah satu daripada rahmat Allah. Kayaknya aku hari ini gak bikin dosa ya. Jadi kita harus bertobat. Walaupun kita itu merasa kita tidak. Jadi semakin kita perbanyak ibadah, kita jangan pernah merasa bahwa ibadah kita luar biasa. Enggak sama sekali. Karena memang setan itu luar biasa ya sahabat kita. Itu blocking dari syaitan. Orang yang berbangga diri dalam sebuah keterangan, orang yang berbangga diri terhadap amal perbuatannya, kurang pengharapan rahmat Allah tatkala terjadi kekhilafan pada dirinya. Iya, pasti terjadilah kekhilafan pada dirinya. Ketika kita gak usah bertobat lagi, aku hari ini juga gak berbuat apa-apa gitu. Dia adalah tatkala akan terjadi kekhilafan pada dirinya. Ada beberapa kisah tentang kesombongan makhluk Allah. Salah satunya adalah di dalam surat Al-Lahab. Siapa? Abu Lahab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma Jadi ini adalah kisah Abu Lahab, kesombongan Abu Lahab yang tidak mau mendapatkan rahmat Allah, padahal hidayah ada di depan dia. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, yaitu di neraka. Ya Allah. Dan begitu pula istrinya membawa kayu bakar penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipegang. Itu kesombongannya Abu Lahab yang tidak mau mendapatkan rahmat Allah karena dia tidak mau beriman pada Allah dan Rasulnya. Lalu kesombongan yang kedua adalah Qarun di dalam surat Al-Qasas ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala innama utituhu 'ala 'ilmin 'indi awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi minal qurun man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktsaru jam'a wa la
kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta, dan tidaklah perlu ditanya kepada orang-orang yang berdosa itu tentang dosa-dosa mereka. Itu dosanya kamu. Aku mendapatkan harta ini bukan atas kehendak Allah, kata Qarun kayak gitu. Ini mah karena ilmu aku aja. Aku bisa ngajar misalkan ya, misalkan kata si PH, aku bisa ngajar kayak gini karena aku sendiri aja belajar gitu. Tidak ada wasilah apa, padahal itu adalah kehendak Allah. Di dalam kitab Tijan dijelaskan mengenai tentang kekuasaan dan irodahnya Allah, kudrah dan irodahnya Allah. Nah, wajib dan wajib fi haqqi ta'ala, pada haknya Allah Ta'ala. Al-qudrah itu sifat kudrah, artinya maha berkuasa Allah. Wahiyya yaitu sifat qadimatun yang terdahulu, qaimatun yang tetap. Bidzatihi ta'ala, pada zatnya Allah Ta'ala. Yujadu biha, adakan sesuatu itu Allah itu dengan kekuasaan Allah. Wa yu'limu, atau meniadakannya. Wa didduha, ada lawannya itu sifat kudrah. Al-ajizu, sifat ajiz. Al-ajizu artinya lemah. Wa dalil, ada pun dalilnya. Ala dzalika, pada itu sifat kudrah. Annahu, sesungguhnya Allah, law kana, apabila ada Allah, ajizan, lemah, lam yujad syai'un min hadhihi makhluqat. Kalau misalkan tadi Qarun itu berkata bahwa dia mendapatkan harta kekuasaan dia, itu mustahil. Karena apa? Kalau misalkan dia menganggap bahwa Tuhan adalah lemah, lam yujad syai'un min hadhihi makhluqat, maka tidak akan ada makhluk-makhluk yang tidak akan ada. Karena Allah memiliki sifat kudrah. Lalu irodahnya Allah. Wajib dan wajib di hati ta'ala, pada haknya Allah Ta'ala. Al-iradah itu sifat iradah, yaitu maha berkehendak Allah. Wahiyya, yaitu sifat qadimatun yang terdahulu, qaimatun yang tetap. Bidzatihi ta'ala, pada zatnya Allah Ta'ala. Yukhassisu, mengkhususkan biha, dengan itu sifat iradah. Al-mungkina, pada sesuatu yang mungkin. Bil wujudi, dengan adanya. Au bil adami, atau tidak adanya. Au bil ghina, atau kayanya. Au bil fakri, atau miskinnya. Au bil ilmi, atau mengetahui dia berilmunya. Au bil jahli, atau bodohnya. Ila ghairi dzalika, atau selain daripada itu. Jadi mau itu kekayaan, mau itu kita mendapatkan misalkan seorang yang miskin, bodohnya, cantiknya, pendeknya, tingginya, apapun itu, kayanya, miskinnya, semua adalah ketentuan Allah. Ila ghairi dzalika, atau selain daripada yang telah diucapkan tadi. Wadiduha, adapun itu sifat, lawannya itu sifat iradah. Al-karahah, sifat karahah, artinya terpaksa. Wadalilu, adapun dalilnya ala dzalika, pada itu sifat iradah. Annahu, sesungguhnya Allah, law kana, apabila ada Allah, karihan, terpaksa. Allah terpaksa nyiptain alam semesta ini, gak mungkin ya Allah terpaksa. Kalau misalnya Allah gini, kita kan pernah, kita pengen beresin rumah ya, kita pengen beresin rumah, rajin banget ya yes, beresin rumah, kepaksa gitu. Karena itulah sifatnya makhluk, ada lemahnya, ada capek gitu kan. Lakana ajizan wa qawluhu ajizan muhalun, mustahil. Kalau misalkannya Allah itu terpaksa, lakana ajizan wa qawluhu ajizan muhalun, mustahil. Pasti Allah itu lemah dan mustahil Allah itu memiliki sifat lemah. Selanjutnya, kesombongan iblis. Di dalam surat Al-A'raf ayat 12 dan 13, ini orang-orang yang tidak mau bertobat kepada Allah. Berarti Ibnu Athaillah As-Sakandari ini, Masya Allah, tidak hanya menyuruh kita untuk bertobat kepada Allah, tapi menyuruh kita untuk bertobat gitu. Ini Masya Allahnya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, semoga Allah meridhoinya. Amin. Di dalam surat Al-A'raf ayat 12 dan 13, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk, qala ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu
tidak bersujud kepada Adam? Ketika aku menyuruh, iblis menjawab, aku lebih baik dari dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Itu kesombongan iblis, dia mau sujud kepada Adam. Padahal sahabatnya, iblis itu adalah gurunya malaikat. Dia itu pintar, dia itu berilmu. Selama 40.000 tahun malaikat belajar ke iblis. Tapi karena iblis sombong, dia itu diusir dari surga. Itulah kesombongannya. Jadi percuma. Jadi kita tekan kepada diri kita bahwa ternyata gak cukup cuma berilmu, gak cukup cuma berilmu tanpa memiliki akhlak yang mulia. Adapun tanda-tanda orang yang celaka pernah diucapkan oleh Ibnu Qayyim Az-Zawji. Ini masya Allah kata-katanya. Adapun tanda-tanda orang yang celaka pernah diucapkan oleh Ibnu Qayyim Az-Zawji. Sesungguhnya semakin bertambah ilmunya, semakin banyak pula amalnya, kemudian semakin besar kesombongan dan kecontakannya. Setiap bertambah amalnya, semakin bertambah kebanggaannya dan memandang rendah orang lain, serta semakin bertambah prasangka yang baik kepada dirinya. Semakin bertambah usianya, semakin bertambah rakus dan serakahnya terhadap dunia. Semakin menumpuk harta dan kekayaannya, semakin bertambah bakhil dan kikirnya. Semakin meningkat derajat dan pangkatnya, semakin meningkat pula kesombongan dan keangkuhannya. Ya Allah, bismillah ya. Semoga kita terjauh daripada sifat sombong, karena itu bukan hak kita sahabat. Buat apa kita sombong? Karena semua apapun yang ada di dunia ini bukan milik kita. Barang kita, handphone kita, semuanya dalam milik Allah. Di dalam sebuah hadis dikatakan, tidak masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat sebesar biji sawi dari kesombongannya. Lalu gimana dong sahabat kita? Anak tuh sering banget menjelaskan tentang sholat, karena ini kunci untuk kita bertakwa kepada Allah. Mungkin ada sebagian teman-teman di sini yang udah pernah jelaskan tentang sholat. Jadi sahabat kita, sholat adalah salah satu kunci kita untuk bertakwa kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan kerjakanlah sholat, karena sholat pencegah dari segala perbuatan keji dan munkar. Realitanya banyak orang yang melaksanakan sholat, tapi maksiat juga jalan. Sholat jalan, maksiat jalan. Kenapa kayak gitu? Sama anak juga kayak gitu ya. Aku kira sendiri kayak gitu. Karena ada tuh ya itu penyakit hatinya selalu ada. Kadang ada keselnya, ada kegel gitu ya. Harusnya kalau misalnya anak benar-benar fokus cinta sama Allah, gak akan ada perasaan seperti itu. Lalu kayak gimana dong? Imam Al-Ghazali saja yang dijuluki sebagai hujjatul muslim, hujahnya orang-orang muslim, beliau pernah tidak khusyuk dalam sholatnya. Ini dikisahkan dalam kitab Bidayatul Hidayah. Ini pernah dikisahkan, ini karangannya Imam Al-Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Ini kisahnya. Imam Al-Ghazali itu sedang sholat bersama para santrinya. Datanglah adiknya Imam Al-Ghazali untuk melaksanakan sholat berjamaah dengan Imam Al-Ghazali. Namun tidak sampai 1 rakaat, beliau membatalkan sholatnya. Ada salah satu santri daripada Imam Al-Ghazali mengadukan kejadian tersebut. Wahai guruku, tadi aku melihat adikmu sholat berjamaah bersama, namun tidak sampai 1 rakaat beliau membatalkan sholatnya. Lalu Imam Al-Ghazali
bertanya kepada adiknya, wahai adikku, engkau tadi sholat berjamaah bersamaku, namun tidak sampai 1 rakaat, engkau membatalkan sholatmu. Kenapa? Ternyata beliau menjelaskan melihat Imam Al-Ghazali berlumuran dengan darah. Kenapa? Cuma ini sebuah karomah ya. Karomah ini tidak semua diberikan kepada orang-orang seperti kita gitu ya. Ini karena beliau adalah seorang ahli tasawuf, dekat dengan Allah, jadi melihat, wah ini Imam Al-Ghazali ternyata dia tidak khusyuk dalam sholatnya gitu. Lalu ternyata Imam Al-Ghazali itu ketika sholat, beliau memikirkan apalagi ya yang akan ditulis di dalam kitab mengenai tentang menstruasi atau tentang haid. Oh, jadi tergambarlah pikiran kita kan. Imam semoga Allah muliakan beliau. Jadi Ustaz Imam itu pernah pesantren. Beliau ketika itu beliau aneh, heran melihat gurunya. Ini sesuatu hal yang bikin kita bisa gak suzon gitu sama orang. Ini luar biasanya. Kalau udah belajar tasawuf tuh kayak gitu. Kalau udah belajar tasawuf kita nggak akan pernah merasa suzon sama orang. Ya jadi nggak pernah suzon aja melihat orang teh. Gini, Ustadz Imam tuh melihat gurunya. Kenapa ya? Kata Ustadz Imam. Ada 3 santri yang bertanya seperti itu. Setiap sholat masuk ke kamar. Nah gurunya itu langsung ini. Semua santri boleh keluar kecuali kamu dan kamu ikut dengan saya. Nah setelah itu kata Ustadz Imam, kata gurunya, udah isya nih, kita sholat yuk. Nyarilah sholat itu ke masjid. Pas masuk masjid, kayak di kebun binatang. Ada yang seperti kera, ada yang seperti babi, ada yang seperti monyet. Itu manusia yang berpakaian baju koko tapi gambarannya seperti itu. Ini sebenarnya sebuah karomahnya gurunya Ustadz Imam ya. Semoga Allah memuliakan beliau. Sebenarnya karomah yang paling tinggi itu bukan kayak gitu. Karomah yang paling benar itu bukan bisa terbang, bukan bisa jalan di atas air, bukan bisa seperti itu. Tetapi karomah yang paling utama adalah ketika kita selalu mencintai Allah di setiap aspek kehidupan kita, selalu memprioritaskan Allah di setiap aspek kehidupan kita, selalu berbuat baik di setiap perjalanan hidup kita. Itulah karomah yang paling utama yang telah diucapkan oleh Ustaz Asmad Ali Latif. Semoga Allah memuliakan beliau, insya Allah ya. Ya selanjutnya adalah tadi tentang apa? Tentang sholat. Jadi bukan cuma kita aja sebagai seorang yang anak, salah satunya adalah seorang ahli maksiat. Imam Al-Ghazali saja pernah tidak khusyuk dalam sholatnya, apalagi kita sering banget ya. Bahkan dalam keseharian kita aja kita ingat sama Allah itu udah terhitung. Dan itu keselang ketika sholat juga belum tentu ingat sama Allah. Jadi kuncinya apa? Kuncinya adalah di dalam buku yang dikarang oleh Syekh Muhammad Al-Munajjid, agar khusyuk dalam sholat adalah yang pertama, perbaiki toharoh atau wudhu kita yang baik. Kita perbaiki, kita hayati bahwa kita akan bertemu sama Allah. Aku senang banget hari ini sekarang aku akan bertemu sama Allah. Kita hayati bahwa ketika setiap tetesan itu akan menjadi penggugur dosa kita. Kita hayati, ya Allah maafkan lisan ini yang selalu berbuat maksiat ya Allah. Maafkan lisan ini yang terkadang tidak terkontrol untuk melakukan kemaksiatan, menjelek-jelekan orang lain, mencela orang lain. Kalau udah benar-benar khusyuk ya sahabat bilang, gak mau bilang celaan-celaan orang lain, itu gak mau kita. Karena kita selalu ingat tidak boleh mencela orang lain. Jadi ingat ya sahabat bilang bahwa Ibnu Qayyim Al-Jauzi berkata, ketika kita mencela orang lain, ngomongin kejelekan orang lain, Allah tidak akan mencabut nyawa seseorang sebelum dia melakukan apa yang dia bicarakan. Itu ditegur banget ya pas waktu lu baca itu. Ya Allah, benar ingat lagi. Ternyata kita nggak boleh ngejelekin orang lain, dan itu akan kembali sama kita. Itu benar adanya. Subhanallah. Kita berusaha sama-sama untuk tidak mencela sedikit pun, selalu husnuzon kepada orang lain, selalu berbuat baik. Pokoknya kita mah baik ya semuanya. Berusaha gitu ya, walaupun susah sebenarnya. Ya ini kuncinya, sholat. Tadi sudah dijelaskan, sholat mencegah dari segala perbuatan keji dan munkar. Lalu gimana kuncinya? Tadi apa? Perbaiki tohara atau wudhu kita yang baik. Kita hayati
Ana pernah melaksanakan pelatihan khusyuk dalam sholat. Itu luar biasa teh. Ketika wudu itu sampai karena benar-benar khusyuk gitu ya, sampai kayak pengen sujud aja sama Allah, wudu teh sambil nangis gitu wudu kan, ya Allah gitu sama wudu teh sampai kayak gitu. Itu oleh Ustaz Herwan. Nanti kita panggil Ustaz Herwan ya. Kita belajar pelatihan khusyuk dalam sholat supaya menjadi bekal juga buat kita. Anak juga selalu mengupayakan. Kenapa? Anak tuh selalu mengupayakan untuk selalu dekat sama Allah tuh susah salah bilang. Tahun ke tahun ya ginilah, di pesantren memang merasa dekat sama Allah karena apa? Karena wajar, jauh dari handphone, ngomongin orang lain juga jarang gitu ya. Setiap harinya ngaji, ya wajar gitu kalau misalkan kita benar-benar dekat sama Allah dan bisa menghayati segala aspek kehidupan. Tapi ketika udah lulus dari pesantren, mengupayakan untuk selalu dekat sama Allah itu susah. Walaupun upayanya banyak kayak ke majlis gak pernah putus, tilawah Al-Quran juga gak pernah putus, wandai lanjut, terus qiyamul lail, sholat duha, tapi gak ada efek apapun, biasa aja gitu, gak ada gregetnya. Makanya selalu mengupayakan untuk selalu dekat sama Allah. Ya Allah, gimana sih rasanya cinta kepadamu ya Rabb? Gimana rasanya selalu mencintaimu itu ya Rabb? Bagaimana rasanya untuk selalu bertakwa kepadamu dengan kenikmatan-kenikmatan, bukan suatu paksaan atau karena butuh pengen duit gitu kan, sholat kan kadang-kadang kayak gitu ya. Jadi keikhlasan itu terbagi menjadi 3 sahabat. Yang pertama, yang paling rendah, keikhlasan yang paling rendah itu adalah ketika beribadah mengingatkan sesuatu, misalkan baca surat Al-Waqiah karena pengen dapat rezeki, pengen dilancarkan rezekinya gitu ya, baca surat Al-Waqiah dan sholat duha. Lalu keikhlasan yang kedua adalah menginginkan surga atau terjauh daripada neraka, pengen pahala dari Allah. Lalu keikhlasan yang paling tinggi ini, masya Allah, tidak menginginkan uang, tidak menginginkan harta, tidak berharap pahala, tapi cuma butuh cinta sama Allah. Subhanallah, masya Allah ya. Kita sama-sama, karena kenapa? Coba kita ubah mindset kita. Udah kita raih cinta Allah. Apapun keretek dalam hati kita pengen sesuatu, Allah pasti kasih. Contohnya apa? Kita sama anak kita minta jajan, kita kasihkan apa? Karena kita cinta sama anak kita. Pasangan kita, suami, sini udah ada yang suami, ada di belakangnya, di belakang ibu. Masih di mana? Di BTW. Suami cinta sama kita, dia pasti memberikan apapun yang kita mau karena dia cinta sama istrinya. Itu salah satu cinta. Jadi kita ubah mindset kita, raih cinta Allah. Kita berusaha ya sama-sama untuk selalu mencintai Allah. Tadi apa lagi? Perbaiki tohara wudu yang baik. Lalu yang kedua adalah hadirkan hati kita bahwa Allah jauh lebih dekat daripada orang tua kita. Allah jauh lebih dekat daripada orang tua kita. Kita hadirkan kita, ya Allah, Engkau selalu bersama kami gitu, bersama kita, bersama aku ya Allah. Hadirkan. Pas waktu sholat. Yang ketiga, pahami akan bacaan sholat. Di dalam surat Al-Fatihah saja ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang menguasai alam semesta ini. Kita, ya Allah, Engkau yang menguasai alam semesta ini. Aku tidak berhak memiliki sifat sombong sedikit. Apapun yang aku miliki adalah milikmu ya Rabb. Kita hayati Allah adalah penguasa alam semesta ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Engkaulah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, terima kasih atas nikmat yang telah Engkau curahkan kepadaku ya Rabb. Engkau telah memberikan aku rezeki, Engkau telah memberikan aku nikmat, tapi aku telah lalai. Aku mengeluh ya Allah. Aku mengeluh terhadap nikmat-nikmat yang telah Engkau berikan. Kita hayati Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki yaumiddin. Dialah Allah yang menguasai hari pembalasan.
Jadi hari pembalasan itu ada, kematian itu ada, dan kita yakini bahwa kematian itu pasti akan menghampiri kita dimanapun kita berada. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya mati. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau lah kami bermohon pertolongan. Kita, ya Allah, kepada Engkau kami menyembah ya Allah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami bermohon pertolongan. Kalau misalnya kita benar-benar khusyuk dalam sholat, itu minimalnya selesai 15 menit atau 20 menit untuk 4 rakaat. Yang 4 rakaat, kalau yang 2 rakaat itu paling kalau yang 2 rakaat itu 10 menit kalau khusyuk ya, Masya Allah, kita hayati gitu ya. Ya Allah, karena apa sahabat bila? Kadang kita picikan atau terlalu sempit mengartikan yang namanya Tuhan. Tuhan itu luas. Gunung bisa menjadi Tuhan, matahari bisa menjadi Tuhan, harta kekayaan kita bisa menjadi Tuhan. Apalagi suami kita bisa menjadi Tuhan, anak kita bisa menjadi Tuhan, handphone kita bisa menjadi Tuhan. Gimana? Ketika HP kita hilang misalkan, HP aku kemana, sampai nangis kejar-kejar gitu, HP aku kemana gitu ya Allah. Padahal kenapa? Padahal HP itu adalah milik Allah. Jika kita sudah menghayati dalam diri kita, handphone itu milik Allah. Jadi kalau misalnya Allah pengen ngambil, yaitu hak Allah, karena punya Allah. Tapi jangan juga ya kalau sampai kehilangan handphone. Supaya kita tidak terlalu mencintai dunia, karena suami juga bisa menjadi Tuhan. Apapun yang ada di dunia ini pasti bisa menjadi Tuhan kita. Jangan, kenapa? Dalam Tuhan itu artinya adalah yang kita puja-puja, yang kita sayangi, yang kita cintai benar-benar lebih dari apapun. Kita rela berkorban demi Dia. Itulah Tuhan kita. Makanya kita harus menjadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan dalam kehidupan kita. Usaha sama-sama, sahabat bila Allah Firaun sendiri masih jauh dari kata itu. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah aku jalan lurus. Di dalam sholat itu kita memohon taufik dan hidayah kepada Allah. Kita benar-benar butuh taufik dan hidayah Allah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai, bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Masya Allah. Kita berusaha sama-sama untuk meraih cinta Allah. Kuncinya tadi apa? Sholat, untuk bertakwa kepada Allah. Kalian buktiin aja sendiri, ketika kalian benar-benar khusyuk dalam sholat yang bisa menjauhkan diri dari diri kalian dari perbuatan maksiat, itu kalian kemudahan itu akan hilang. Dan satu lagi, membaca Al-Quran. Sebenarnya di sini banyak ya untuk mengenai tentang tasawuf itu, ma'rifatullah itu ada beberapa bab. Mungkin kita akan bahas kalau misalkan bagian anak aja ya, untuk bagian anak nanti kita jadi per bab dulu. Tapi anak selalu kajian di setiap minggunya di grup Muslimah Sholihah, kajian kitab Al-Hikam untuk tazkiyatun nafasnya. Ini penting karena kita nggak cuma berilmu, tapi kita juga harus mengamalkan, lalu amalkan juga untuk berdoa sama Allah. Ini amalkan sama bila ini karena penting banget supaya selalu cinta sama Allah. Ya Allah, aku bermohon kepadamu untuk mencintaimu, mencintai siapa saja yang mencintaimu, dan mencintai sesuatu yang mendatangkan aku untuk mencintaimu. Ya Allah, aku bermohon kepadamu untuk mencintaimu, mencintai siapa saja yang mencintaimu, dan mencintai sesuatu yang mendatangkan aku untuk mencintai semuanya itu tentang cinta dan cinta kepada Allah, cinta hakiki gitu.